Nomor 4 adalah supervisinya. Kalau sudah punya motivasi tinggi, kemudian punya informasinya, kemudian tahu strateginya, terus gimana cara checking supaya dapat feedback. Karena banyak misalnya hal-hal yang kita terlewat atau tulisan-tulisan kita yang mungkin kurang bisa menggali kemampuan kita. Contoh misalnya kemarin bimbing yang untuk program ke Amerika 9 bulan, itu juga sama, bahwa saya melihat banyak hal yang harusnya dia tampilkan, tapi dia sendiri tidak melihat itu dan tidak ditulis di aplikasi. Makanya kemudian kita sarankan untuk ditulis mengenai pengalaman-pengalaman yang sesungguhnya itu signifikan, tapi lupa tidak ditulis. Nah, untuk yang skala yang lebih besar, itu tentunya kita membutuhkan sistem untuk supervisi. Nah, kenapa supervisi ini penting? Kita lihat bahwa semua juara dunia punya mentor. Nah, kita yang juara tarkam, antar kampung, kalau tidak punya mentor, gimana caranya kita untuk bisa berkompetisi di level nasional internasional. Makanya kemudian kita butuh mentor, kita butuh supervisi. Jadi misalnya kalau kita lihat Indonesia lah, misalnya juara tinju, Chris John, itu sampai menyewa mentornya, pelatihnya dari Australia. Supaya apa? Supaya 10 kali bisa juara dunia. Nah, tentunya kita yang orang-orang biasa, yang kita masih punya banyak PR, itu kita tentu butuh mentor. Makanya saya bilang bahwa mentor itu penting. Kemudian yang kedua, salah satu syarat untuk sukses itu kita butuh mentor. Kita butuh guru. Tentunya masih banyak syarat yang lain. Syarat yang kita harus rajin, kita harus punya modal, kita harus macam-macam. Dan salah satunya adalah kita harus punya guru. Nah, bagi Bapak, Ibu, kemudian teman-teman yang tidak punya mentor, terus gimana? Ini bisa lompat ke yang nomor 5, bisa konsultasi ke kakak tingkat. Yang pernah dapat exchange misalnya, yang sudah punya pengalaman misalnya ke luar negeri misalnya, bisa konsultasi dengan mereka. Atau bisa konsultasi dengan wali kelas, atau kalau di kampus ada dosen pembimbing akademik. Jadi kita manfaatkan link yang kita punya. Nah, kalau kita nggak punya semuanya, pengen nambah misalnya, saya biasanya memberikan teknik 6 degrees separation. Separation itu maksudnya untuk nyari informasi, itu paling mentok kita akan tanya ke orang yang nomor 6. Jadi misalnya kita kasih kuis hari ini, misalnya siapa yang paling cepat bisa mendapatkan nomor HP-nya Pak Jokowi. Kira-kira bisa dibayangkan harus tanya ke berapa orang. Paling mentok biasanya tanya ke 2 atau 3 orang, itu sudah dapat nomornya. Saya dulu pernah ngasih kuis, siapa yang paling cepat bisa dapat nomor HP-nya Presiden Barack Obama atau Donald Trump. Itu juga sama, hanya butuh 1 atau 2 orang tanya, dan mereka bisa dapatkan nomor itu. Artinya tidak ada masalah sebetulnya di level supervisi ini, walaupun misalnya sejelek-jeleknya saya tidak ada kakak tingkat yang bisa ditanya, atau wali kelasnya sibuk, atau dosen pembimbing akademinya sibuk. Kita masih punya teknik separation untuk tidak dapat supervisi. Dan tidak usah khawatir, masih banyak orang baik di luar sana yang akan membantu memberikan supervisi. Dan harapannya dengan cara ini kita lengkap. Kita punya motivasi yang tinggi, kemudian kita punya informasi yang lengkap dan banyak tentunya dengan model feeding yang tadi. Kemudian kita punya juga
strategi yang sudah mulai kita kerjakan hari ini. Kemudian kita juga punya supervisi. Maka dengan lengkap seperti ini, makanya kemudian lengkap dan kita bisa sukses seperti yang kita tidak hanya harapkan, tetapi sesuai dengan kenyataan seperti yang di kolom kanan. Mungkin itu yang bisa saya sharing karena terbatasnya waktu sudah jam 11 lebih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab, dipilih 1 atau 2 atau 3 saja. Supaya nanti setengah jam 11.30 kita bisa selesai dan melaksanakan sholat Jumat bagi yang beragama Islam. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke Mas Raffi, moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.